Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Dan di video kali ini, Special Learning English with Me episode 2, aku mau menjelaskan tentang aturan penambahan ing pada verb 1. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa aku mau mengingatkan lagi untuk jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini, dan kalian bisa share video ini ke keluarga kalian atau ke teman-teman kalian. Ayo langsung aja kita mulai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau ngasih tahu dulu tentang verb ingin itu punya 3 peran. Yang pertama, dia tuh bisa berperan sebagai verb. Terus yang kedua, verb ing ini berperan sebagai adjektif. Yang ketiga, verb ing ini berperan sebagai noun. Nah, kalau verb ing berperan sebagai verb, biasanya dia tuh diikuti oleh auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini tuh seperti is, contohnya kayak is, terus have been, has been, maksudnya to be, is, are, kayak gitu, atau was, were. Nah, intinya adalah kalau verb ing sebagai verb itu biasanya bisa ditemukan pada tenses. Contoh kayak present continuous tense yang sebelumnya udah pernah aku bahas. Nah, kalau kalian mau nonton, kalian bisa klik linknya, yang nanti bakal muncul di kanan pojok atas. Nah, terus di tenses future continuous tense. Nah, verb ing itu bisa juga ditemukan di passive continuous tense. Terus bisa juga ditemukan di perfect continuous tense, baik yang present atau yang past atau yang future. Nah, kalau verb ing sebagai adjektif berarti verb ing ini punya fungsi untuk menjelaskan atau menerangkan suatu noun. Ya, sebagai kata sifat kayak gitu perannya. Nah, contoh kayak the disturbing light. Nah, disturbingnya tuh kan verb ing. Nah, verb ingnya disturbingnya di sini dia tuh menjelaskan gitu light-nya. Jadi kayak cahaya yang mengganggu kayak gitu. Terus sama juga kayak the annoying guy, cowok yang nyebelin. Terus sama juga kayak an interesting game. Nah, kalau verb ing sebagai noun itu biasa kita sebut sebagai gerund. Nah, gerund ini tuh biasa digunakan eh, bisa berfungsi untuk banyak hal kayak gitu. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai direct object, bisa sebagai appositive, bisa sebagai subject complement, bisa juga sebagai object of preposition. Nah, kita udah mulai masuk ke aturan yang pertama, yaitu apabila ada verb berakhiran e yang didahului konsonan, maka huruf e-nya itu yang di belakang itu dihilangkan lalu ditambah ing. Contoh kayak smile, smile kan akhirannya e. Kalau kita menambahkan ing, e itu dihilangkan dulu baru ditambah ing. Jadi smiling. Terus ada care, e-nya dihilangkan jadi caring. Nah, sama kayak come jadi coming, terus ada write jadi writing, ada take jadi taking, terus ada love jadi loving, dan lain-lain. Nah, aturan yang kedua, kalau ada verb yang berakhiran e, terus didahului oleh e juga, maka penambahan ing-nya normal. Nah, contoh kayak see. See itu kan diakhiri huruf e. Nah, sebelumnya itu huruf e juga. Jadi penambahan ing-nya ya udah langsung ditambah gitu aja. Jadi seeing. Terus agree, agree itu diakhiri e, sebelumnya huruf e juga. Jadi kalau mau ditambah ing ya langsung aja ditambah ing kayak gitu. Jadi agreeing. Terus ada flee jadinya fleeing dan lain-lain. Nah, terus aturan yang ketiga, kalau ada verb yang berakhiran e sebelumnya didahului huruf i, maka kalau kita mau menambahkan ing, ie yang di belakang itu harus diganti jadi ye baru ditambah ing. Contoh kayak kata die. Die itu kan diakhiri huruf e sebelumnya ada huruf i. Maka huruf i dan e-nya itu diganti dulu jadi ye baru ditambah dying. Nah,
Sama kayak lie. Lie itu IE-nya dirubah jadi Y baru ditambah ing. Jadi lying. Terus ada tie jadi tying dan lain-lain. Nah, terus masuk ke aturan yang keempat. Nah, aturan yang keempat ini, misal ada verb yang punya satu suku kata, terus dia berakhiran huruf vokal lalu diikuti konsonan. Maka, kalau kita mau nambahkan ing, huruf terakhirnya itu, yang konsonannya itu di double baru ditambah ing. Contoh kayak cut gitu. Cut itu kan diakhiri huruf konsonan. Sebelumnya ada huruf vokal. Nah, dan dia cuma satu suku kata kan. Nah, kalau kita mau nambahkan ing, T-nya itu yang paling terakhir yang diwarnain oranye itu di double dulu. Nah, baru ditambah ing. Jadi cutting. Terus contoh lain deep, I, P. Nah, yang huruf P yang terakhir yang warna oranye itu kalau mau ditambah ing, dia harus didouble dulu baru ditambah ing. Jadi dipping. Terus contoh lain stop gitu, stopping. Terus setting. Nah, tapi pengecualian untuk uh, verb yang punya satu suku kata juga, tapi berakhiran W, X, dan Y itu nggak perlu di double konsonan terakhirnya itu, langsung aja ditambah ing. Contoh kayak grow. Grow itu kalau mau nambah ing, ya langsung aja growing. Huruf W-nya nggak perlu di double. Sama kayak fix, jadinya fixing. Terus ada pray, jadinya praying. Y-nya nggak perlu di double. Nah, untuk aturan yang kelima, verb dengan penekanan. Nah, biasanya kalau untuk khusus aturan yang kelima ini, verbnya itu memiliki lebih dari satu suku kata. Jadi ketentuannya adalah, misalnya ada satu verb gitu, dia misalkanlah punya dua suku kata. Nah, penekanannya kosa verb tersebut jika penekanannya berada di akhir, maksudnya penekanan itu ada di akhir, maka kalau kita mau menambahkan ing untuk verb tersebut, kita harus double dulu huruf yang terakhir. Nah, contohnya nih kayak admit. Nah, admit itu kan jadi penekanan ini itu maksudnya dilihat dari cara pengucapannya. Contoh kan kayak admit kayak gitu. Nah, ciri-ciri penekanan tuh adalah ada suku kata yang dia itu kalau diucapkan terdengar lebih jelas, lebih jelas, lebih dominan, atau bisa juga suara itu lebih panjang kayak gitu. Nah, biasanya letak penekanannya di bagian situ. Contoh kayak admit. Nah, kalau diperhatikan suku kata at itu kan kayak sekilas saja bacanya. Tapi pada saat suku kata meet itu tuh lebih panjang, admit kayak gitu. Nah, itu berarti apa? Berarti penekanan yang terdapat dalam verb admit ini itu ada di belakang, ada di suku kata yang kedua. Nah, kalau kayak gini, khusus untuk verb yang satu ini, berarti kalau kita menambahkan ing, nah huruf terakhirnya itu, yang konsonan itu, huruf terakhirnya harus di double dulu, baru ditambah ing. Admit jadi admitting, kayak gitu. Ini khusus untuk kalau terakhirannya diakhiri huruf konsonan aja ya teman-teman. Nah, contoh lain kayak begin kayak gitu. Kan kalau kita perhatikan begin, B-nya itu kayak sekilas saja, tapi bas gen itu lebih panjang, begin kayak gitu. Berarti penekanannya itu di suku kata gennya itu. Nah, karena penekanannya itu ada di suku kata yang terakhir, jadi kalau kita menambahkan ing, nah n yang jadi konsonan yang terakhir itu harus didouble dulu n-nya, jadi beginning kayak gitu. Contoh lain kayak submit.
Subnya tuh kan kita nyebutnya tuh kayak sedikit aja, baru midnya kayak lebih panjang gitu, lebih dominan. Berarti penekanannya itu ada di suku kata mid. Jadi pada saat mau menambahkan ing, kita harus double dulu konsonan yang paling belakangnya itu, baru ditambah ing. Jadi submitting gitu. Nah, ketentuan yang lain, kalau misalnya sebaliknya nih, penekanannya tuh ada di awal. Kalau yang tadi kan penekanan ada di akhir suku kata yang terakhir. Kalau misalnya penekanannya tuh ada di suku suku kata yang pertama atau yang di tengah-tengah, pokoknya selain yang terakhir. Nah, itu penambahan ing-nya kayak biasa aja, langsung aja, nggak perlu ada yang didouble. Contoh kayak enter, enter kayak gitu. Kan kalau kita perhatikan tuh suku kata yang pertama, yang n itu kan lebih jelas daripada suku kata yang selanjutnya yang ter gitu. Yang suku kata ter, jadi enter. Bunyi ter itu kan kayak sedikit aja lebih dominan yang n-nya. Berarti ini artinya penekanannya itu ada di n, enter kayak gitu. Nah, kalau mau ditambah ing, ya langsung aja ditambah ing. Nggak perlu ada yang di double hurufnya. Jadi entering. Terus ada juga kayak edit kayak gitu. Nah, edit ini kan penekanannya di awal. Jadi kalau ditambahin langsung aja editing gitu. Terus aturan yang selanjutnya, apabila ada verb yang di uh, diakhiri huruf L, lalu sebelumnya didahului oleh satu huruf vokal. Nah, huruf L-nya itu di double terus ditambah ing. Contoh kayak kontrol. Nah, kontrol ini tuh kan dia diakhiri huruf L, tapi sebelumnya huruf vokal. Nah, jadi kalau mau ditambah ing itu L-nya di double dulu, baru ditambah ing. Controlling gitu. Terus contoh lain travel, jadi traveling. Terus contoh lain kayak quarrel, jadi quarreling. Semuanya di double L. Tapi ini berlaku untuk British English gitu. Kalau untuk American English ini nggak perlu di double L, jadi langsung kayak langsung ditambah ing aja gitu, kayak traveling, quarreling kayak gitu. Terus masuk ke aturan yang ketujuh. Kalau misalnya ada verb yang diakhiri huruf L, sebelumnya didahului oleh dua huruf vokal, itu penambahan ing-nya kayak biasa aja. Contoh kayak a sail. A sail itu kan diakhiri huruf L, terus sebelumnya ada dua huruf vokal, A dan I yang diwarnain biru. Nah, itu tuh kalau menambahkan ing langsung aja ditambah a sailing. Terus ada juga reveal. Reveal itu diakhiri L, baru sebelumnya ada huruf E dan A. Jadi kalau menambahkan ing, ya langsung aja ditambah jadi revealing kayak gitu. Terus ada conceal, jadinya concealing kayak gitu. Nah, aturan ke-8, kalau ada verb yang berakhiran dua huruf konsonan, maka langsung aja ditambahkan ing. Kayak biasa. Contoh kayak help, jadi helping. Terus ada learn, jadi learning. Tinggal ditambah aja ing-nya. Nah, aturan ke-9, yaitu kalau verb tersebut berakhiran dua huruf vokal, terus diikuti satu konsonan, nah, maka penambahan ing-nya normal, langsung ditambah gitu aja. Contoh kayak rain, jadi raining. Ada heat, kan diikuti T, sebelumnya diakhiri konsonan T, baru sebelumnya ada dua huruf vokal, E sama A. Jadi heating, langsung aja ditambah ing. Nah, untuk aturan yang ke-10, kalau misal ada verb yang diakhiri huruf C, maka kalau mau ditambahkan ing, sebelumnya harus
ditambah huruf K dulu. Kan awalnya C. Nah, kalau mau ditambah ing sebelum itu ditambah huruf K dulu baru ditambah ing. Contoh kayak piknik. Nah, kalau mau ditambah ing, piknik itu ditambah huruf K baru ing. Jadi picnicking. Kayak gitu. Eh, dan selain dari yang aku sebutkan, selain di luar 10 aturan tadi itu, berarti penambahan huruf ing-nya, penambahan ing-nya tuh ya sekedar ditambah kayak gitu aja. Oke, sekian penjelasan aku di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan aku mau mengingatkan lagi untuk please di like dan subscribe YouTube channel ini, dan kalian bisa share video ini ke keluarga kalian atau ke teman-teman kalian. Jadi kita bisa kayak sama-sama belajar bareng-bareng gitu belajar.